Pemirsa, Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan membacakan vonis terhadap beberapa terdakwa dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta International School. 5 terdakwa yang merupakan tenaga kebersihan sekolah tersebut hari ini akan mendengarkan pembacaan vonis yang akan dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Selatan. Kelimanya adalah Zainal, Afriska, Awan, Agung, dan Syahrial. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut kelima terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda subsidiar 3 bulan. Kelimanya diduga melanggar pasal 82 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perjalanan panjang dari kasus kekerasan seksual di Jakarta International School kini memasuki babak akhir dan pembacaan vonis Majelis Hakim terhadap para terdakwa akan dilakukan hari ini. Kasus ini telah menyeret 6 tenaga kebersihan dan 2 guru di sekolah tersebut. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi para muridnya. Namun siapa sangka di sekolah bertaraf internasional ini, dengan pengamanan berlapis, justru muridnya menjadi korban kekerasan seksual. Kasus kejahatan seksual di Jakarta International School terkuak pada April 2014 lalu, setelah orang tua dari korban yang berusia 6 tahun melapor ke polisi. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Polda Metro Jaya menetapkan 6 tersangka yang merupakan petugas kebersihan sekolah. Belakangan seorang terdakwa tewas bunuh diri saat berada dalam tahanan. Setelah 20 guru dideportasi karena tidak mengantongi izin, kasus JIS berlanjut dengan terseretnya 2 pengajar sebagai tersangka. Bulan Juli, polisi menetapkan Ferdinand Chong dan Neil Bentoman sebagai tersangka. Ferdinand merupakan warga Indonesia, sedangkan Neil Bentoman tercatat sebagai warga Kanada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pernah meminta bila perlu sekolah tersebut ditutup untuk sementara waktu hingga penyelidikan selesai. Kini persidangan terhadap para terdakwa telah memasuki babak akhir. Publik tentu menantikan apa keputusan hakim terhadap mereka yang telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk melihat seperti apa jalannya persidangan dengan agenda pembacaan vonis terhadap kasus kekerasan seksual di JIS, kita langsung menuju ke Pengadilan Jakarta Selatan bersama dengan Reza Ramadansyah. Reza. Ya, selamat siang Dewi dan juga pemirsa. Ini baru saja selesai pembacaan vonis kepada terdakwa ketiga oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini terkait kasus dugaan kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta International School. Total ada 5 terdakwa yang dibacakan vonisnya oleh Majelis Hakim pada hari ini. Terdakwa pertama tadi atas nama Afriska dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim ini yaitu pidana selama 7 tahun penjara, kemudian denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Sementara itu terdakwa kedua atas nama Awan lebih lama, kurungan pidananya selama 8 tahun penjara, kemudian juga denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara, dan juga baru saja selesai dibacakan vonis atas nama Syahrial yaitu selama 8 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, kemudian juga subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim terkait vonis yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa tersebut, diantaranya berdasarkan pengakuan dari korban yang masih berusia 6 tahun. Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan dari korban merupakan pengakuan yang real, tidak direkayasa, karena memang dirinya masih berusia 6 tahun dan tidak mungkin melakukan suatu rekayasa jawaban kepada Majelis Hakim terkait pengakuan dilakukan oleh anak korban yang mengalami kejahatan seksual pada kurun waktu Januari 2012. Pengakuan para terdakwa yang mengaku. Baik, Reza, nanti kami mungkin akan mencoba kembali untuk melihat seperti apa laporan langsung dari sana, bahwa saat ini sidang vonis sudah usai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini kita akan coba menghubungi Reza Ramadansyah kembali yang masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyimak laporan selengkapnya terkait vonis dalam persidangan kasus kekerasan seksual di Jakarta International School. Reza.
Silakan. Ya, Dewi, melanjutkan laporan saya yang tadi masih dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini tengah berlangsung pembacaan pertimbangan dan juga nantinya akan pembacaan vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa keempat atas nama Zainal. Sebelumnya tadi juga kami sebutkan bahwa sudah ada 3 terdakwa yang diputuskan vonisnya oleh Majelis Hakim, yaitu atas nama Afriska dengan hukuman 7 tahun penjara, denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk terdakwa Awan dan juga terdakwa Syahrial ini sama, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu hukuman 8 tahun penjara, kemudian juga denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, diantaranya adalah pengakuan dari korban selama persidangan, kemudian juga pengakuan dari terdakwa yang mengaku bersalah di hadapan penyidik, kemudian akhirnya direvisi dalam BAP, tetapi karena dikatakan adanya tekanan dari penyidik, tetapi hal tersebut dibantahkan oleh Majelis Hakim, mengatakan bahwa tidak ada penyiksaan ataupun juga tekanan selama penyidikan berlangsung kepada kelima terdakwa. Kemudian juga terkait hasil tes visum yang mengatakan bahwa tidak ditemukan secara jelas adanya kekerasan kejahatan seksual, Majelis Hakim menyatakan bahwa masih diperlukannya tes lebih lanjut untuk mengetahui sebenarnya siapakah yang melakukan tindakan tersebut ke korban. Tetapi berdasarkan pengakuan korban dan juga fakta-fakta lain, pada akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan seperti yang tadi kami sebutkan. Saat ini masih terus berlangsung pembacaan pertimbangan terhadap terdakwa keempat. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga terdakwa, tim kuasa hukum, dan juga dalam hal ini adalah komunitas Jakarta International School yang mendukung kelima terdakwa untuk dibebaskan karena mereka menilai tidak ada fakta ataupun juga bukti yang cukup kuat. Sudah bersama saya siang hari ini Ibu Murni selaku orang tua dari terdakwa Awan, kemudian juga Ibu Ayurini yang mewakili komunitas Jakarta International School yang juga merupakan orang tua murid salah satu murid di Jakarta International School. Saya ke Ibu Murni terlebih dahulu. Ibu Murni sudah mengetahui anak Ibu divonis oleh hakim dengan 8 tahun penjara. Tetapi keluarga menilai tidak ada sebenarnya fakta yang cukup kuat untuk menjatuhkan vonis tersebut. Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak keluarga? Saya kira minta kita banding. Saya akan terus mengungkap kebenaran. Karena saya yakin anak saya nggak bersalah. Saya berharap tadi Bapak Hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya buat anak saya, yaitu dengan membebaskan anak saya. Tapi ternyata itu di luar pikiran saya. Nyatanya Hakim memutuskan 8 tahun. Saya akan tetap berjuang untuk anak saya, karena saya yakin anak saya nggak bersalah. Baik, dikatakan pada saat Hakim mengatakan bahwa sebenarnya juga sebelumnya terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apakah Ibu mengetahui hal ini? Apakah memang pada saat terdakwa mengakui perbuatan tersebut dalam penyidik memang ada tekanan? Atau mungkin Ibu mengetahui bagaimana jelasnya? Anak saya waktu itu di Polda itu disiksa. Dia mengaku karena dia disiksa. Kakinya ditaruhin bangkunya didudukin, orangnya gede. Anaknya diangkat, dilemparnya ke belakang, dicambuk pakai selang. Anak saya nggak mungkin berbohong. Ketika saya menemui dia di Polda, dia bilang begitu. Sumpah demi Allah, Awan nggak ngelakuin, Bu. Ibu percaya sama Awan? Iya, Ibu percaya. Baik, terima kasih Bu Muri. Mungkin bisa Ibu Erin mendekat terlebih dahulu. Ibu ini mewakili komunitas Jakarta National School yang juga mendukung pembebasan terhadap kelima terdakwa. Melihat vonis yang dijatuhkan oleh hakim sudah tidak terdakwa yang dijatuhkan vonis 7 hingga 8 tahun penjara. Apa tanggapan dari pihak JIS? Kami sangat, seluruh orang tua sangat kaget dan prihatin sekali atas keputusan pengadilan ini, karena kami mengikuti sidang selama 20 kali dan setiap sidang itu menunjukkan bahwa bukti-bukti rumah sakit, visum RSPI, RSCM, SOS semua menunjukkan bahwa tidak ada kejadian bahwa anak ini tidak pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi kami bingung sekali kenapa bisa berdasarkan hasil-hasil itu, fakta-fakta pengadilan itu bisa mereka tetap ditetapkan sebagai bersalah gitu dan dihukum sebegitu lamanya ya. Apakah karena yang saya sayangi juga itu, apakah karena dari awal itu seperti opini publik sudah terbentuk, jadi sehingga sepertinya mereka ini sudah ditentukan salah dari sejak mulai persidangan. Itu yang saya sangat sayangkan sekali. Baik, tetapi dalam persidangan tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada tekanan kepada terdakwa untuk berbicara di hadapan penyidik, dan pada saat BAP kemarin awalnya mereka mengakui perbuatan tersebut kepada penyidik bahwa memang adanya hal yang mereka lakukan kepada korban. Buat dari komunitas JIS sendiri menilai seperti apa? Ya, saya cuma karena berbicara dengan keluarga dan ketemu mereka kalau di pengadilan ini, ya itu yang kami dapatkan juga dari mereka, bahwa mereka itu mengalami penyiksaan dan seperti yang diterangkan oleh orang tua gitu.
Jadi yang itu yang kami tangkap. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pihak JIS sendiri? Karena ini mewakili hampir seluruh elemen yang ada di Jakarta International School. Sementara vonis sudah dijatuhkan oleh majelis hakim. Kami akan mendukung niat mereka untuk banding. Kami akan dukung mereka terus, keluarga secara moral, secara support. Kami akan dukung terus usaha banding mereka sampai ada kebenaran dan keadilan ini terpenuhi. Baik. Tapi apakah memang sebenarnya dari komunitas JIS sendiri, Ibu sebagai orang tua dari murid meyakini bahwa memang sebenarnya kejadian itu tersebut tidak ada sampai akhirnya komunitas ini memberikan dukungan full kepada terdakwa untuk dibebaskan? Kami sangat yakin sekali, Mas, coba aja pikir, kami kan orang tua, nggak mungkin kita ini mau keselamatan anak kita kan nomor satu. Kalau memang ada orang jahat di sekolah, masa kita mau biarkan sih? Saya yang pertama kali akan nangkap mereka. Jadi bukan karena saya mau membela sekolah, tapi saya hanya mau membela kebenaran, bahwa kami yakin untuk bahwa mereka tidak bersalah. Kalau nggak, kita nggak akan bela. Baik, terima kasih Bu Airini. Kita tunggu bagaimana hasil vonis terhadap 2 terdakwa sisanya dan juga pertimbangan yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Apakah sama akan vonisnya terhadap 3 terdakwa sebelumnya untuk 2 terdakwa sisa. Kami masih akan terus mengikuti jalan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembalikan terlebih dahulu ke Dewi di studio. Silakan. Ya, terima kasih Reza Ramadansyah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uang kita masih akan kembali pemirsa sesaat lagi.